Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kekasih jiwa kami, saat ini kami merindukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup kami, bahkan dalam segala pergumulan kami. Curahkanlah roh-Mu kepada setiap kami, supaya kami menjadi lahan yang subur, menerima benih firman Tuhan, dan menumbuhkan buah roh dalam tutur kata, tindakan, dan pikiran kami. Dalam Kristus Sang Kekasih jiwa kami memohon. Amin.
Sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40 yang demikian. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Allah, yang melihat Anak, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar dan membaca, tetapi yang dengan setia melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada malam hari ini diberi judul "Saat ini pilihan ada di tangan kita". Sebelum terjadinya wabah COVID-19 pada tahun lalu, banyak orang tentunya masih ingat akan adanya berbagai wabah di abad 20, seperti misalnya Ebola, flu burung, flu babi, dan sebagainya. Mereka yang suka hitung-menghitung juga bisa mengamati bahwa pandemi yang besar terjadi setiap 100 tahun. Misalnya saja tahun 1700-an ada wabah besar Marseille. Kemudian tahun 1800-an juga ada wabah kolera. Tahun 1900-an juga ada wabah flu Spanyol. Adalah kenyataan bahwa hidup manusia di dunia selalu dibayangi oleh kemungkinan sakit dan kematian. Semua penderitaan di bumi adalah bagian kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekalipun berbagai pandemi sudah terjadi di dunia, hidup manusia berjalan terus seperti biasa sesudahnya. Mereka yang mencari segi positif dari adanya penderitaan yang dialami umat manusia mungkin berpendapat bahwa semua pandemi bisa mengingatkan kita untuk hidup lebih baik
dan lebih sehat di masa depan. Itu mungkin ada benarnya, karena dengan adanya berbagai masalah, manusia akan semakin mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan langkah-langkah yang bisa mengatasi kesulitan yang serupa di masa mendatang. Walaupun demikian, masalah yang serupa tidak akan menghilang dari dunia. Sesudah COVID-19, orang mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa pandemi serupa akan datang di masa depan, sekalipun belum tentu 100 tahun lagi. Saudara-saudara, kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia pasti terjadi dengan seizin Tuhan. Kebanyakan orang Kristen tentunya percaya akan hal ini. Tetapi mereka tentunya merasa sedih dan bertanya-tanya, mengapa banyak manusia yang harus mengalami penderitaan yang luar biasa jika tidak jelas manfaatnya? Apakah dengan adanya pandemi, makin banyak orang yang kemudian percaya kepada kuasa Tuhan dan takut kepadanya? Apakah dengan adanya pandemi, dengan korban jiwa yang begitu besar, banyak orang kemudian menemukan jalan keselamatan? Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab, karena tidak ada data yang menunjukkan bahwa umat manusia di dunia secara umum menjadi lebih taat kepada Tuhan sesudah datangnya pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah umat Israel juga menunjukkan bahwa berkali-kali Tuhan memperingatkan mereka dengan berbagai cara, tetapi hidup mereka tetap saja tidak berubah. Malahan, karena menolak kealahan Yesus, mereka kemudian menyalibkannya di Golgota. Penyaliban Yesus adalah malapetaka besar di antara pengikutnya. Mereka sangat sedih, mereka kehilangan, mereka tidak berdaya mengatasi kebencian yang mereka alami dari orang Israel. Sesudah Yesus meninggalkan mereka, kehidupan para pengikutnya bukannya makin mudah. Banyak pengikut Yesus kemudian dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Tetapi dalam keadaan sedemikian, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani menghadapi bahaya dan penderitaan. Dan karena kesetiaan dalam iman kepada Kristus, sekarang Injil dapat menyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai di sini, di tempat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada masa kini. Apakah saudara merasakan ada manfaat yang terjadi karena krisis yang dialami seluruh umat manusia kini? Mungkin seperti murid-murid Yesus yang pada mulanya bingung dan takut, kita pun merasa gundah dan khawatir akan apa yang bakal terjadi di masa depan. Kita bisa melihat bagaimana usaha yang dilakukan dan kesuksesan manusia yang dicapai selama ini secara mendadak hilang seperti asap yang terbang ke langit. Artinya kekayaan, kedudukan, ketenaran, dan kesehatan mulai menjadi kabur karena adanya bahaya kesehatan, ekonomi, dan hukum yang mengancam. Murid-murid Yesus menemukan kekuatan dari Yesus yang sudah meyakinkan mereka bahwa hidup sesudah ini adalah hidup yang kekal. Yesus juga sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong dan menguatkan mereka. Seperti murid-murid Yesus, kita pun tahu bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Seperti mereka, kita pun sudah dikaruniai Roh Kudus yang senantiasa akan memimpin dan memelihara hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Hanyalah keberanian untuk hidup dan bekerja, serta memilih apa yang benar. Seperti yang nyata tertera di pasal 6 tadi ayat yang ke-27. Bukan memilih apa yang bisa lenyap, yang memuaskan kehidupan jasmani kita, melainkan apa yang kekal, guna menerima kemuliaan yang akan diberikan Kristus kepada kita. Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa sebagai juru selamat kita. Dalam masa pandemi ini kita juga banyak melihat kegerakan yang luar biasa dari banyak komunitas maupun mungkin kegerakan-kegerakan dari kita secara pribadi. Mungkin banyak yang membagikannya juga di media sosial bagaimana beraksi menolong sesamanya.
Mungkin juga ada banyak orang yang beraksi di dalam diam, tetapi semua bergerak untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah pandemi, di tengah krisis yang luar biasa ini, kita kemudian didorong untuk mengerjakan apa yang bukan hanya memuaskan diri kita, tetapi kita didorong juga untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan di tengah pandemi ini. Selamat menjadi berkat di tengah pandemi. Selamat memilih apa yang baik dan mendatangkan berkat serta dampak bagi banyak orang. Selamat memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Gusti kawula ingkang pinergat sedo paduka sungkawi lujengan kawula lain nagayan sisa dadosa margi mresese ing manah resik pedang guguli salju mana resik pedang guguli salju Gusti kawula ingkang pinergat darah paduka sestu sipatiman katundungan sawenining prahala dimen kawula resik tanpa jela resik pedang nguguli salju mana resik pedang nguguli salju Gusti kawula ingkang pinergat mugi lepura
Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini bersyukur karena sungguh Engkau Allah yang setia di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam suka, duka, dalam segala keadaan, Engkau menyatakan kasih setiamu kepada kami. Malam hari ini kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah mereka, menganugerahkan berkat kekuatan dan kesembuhan yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan percayakan dengan tugas panggilan untuk boleh merawat dan menolong saudara-saudara kami dalam tugas mereka sebagai dokter, perawat maupun para medis. Kami mohon Tuhan juga menguatkan mereka bersama keluarga mereka untuk boleh tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan dan boleh melayani dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk para ahli yang sampai hari ini masih berjuang untuk menemukan vaksin yang tepat untuk penanganan COVID ini. Bapak anugerahkan hikmat kepada mereka untuk boleh terus berjuang sehingga vaksin ini boleh segera ditemukan dan sungguh mempercepat pemulihan saudara-saudara kami yang terkena virus ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan duka karena kekasih-kekasih mereka telah Tuhan panggil. Mari Tuhan juga anugerahkan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga sungguh di dalam segala kehilangan mereka, perasaan kedukaan mereka, mereka sungguh merasakan tangan Tuhan menopang mereka. Malam hari ini kami juga bersama-sama berdoa untuk setiap kami yang saat ini juga terdampak karena situasi ini. Kami yang harus bekerja di rumah, kami yang harus mengajar anak-anak kami belajar di rumah, kami yang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan dalam masa-masa yang sulit ini. Kami mohon Tuhan juga menolong kami untuk boleh tetap tegar dalam melewati masa-masa ini, karena kami percaya Tuhan Engkau menopang kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau terus memberkati kehidupan kami dengan cara-cara yang luar biasa yang seringkali di luar pikiran dan akal kami. Tuhan, mampukan kami juga untuk boleh bersyukur untuk kesempatan yang baik di mana kami saat ini memiliki kesempatan yang banyak, waktu yang banyak untuk bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menikmati momen ini sebagai momen yang luar biasa yang Tuhan sediakan, sehingga kami boleh semakin lagi mempererat cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, ada banyak juga anak-anak-Mu dan juga banyak orang yang kini tergerak untuk melakukan hal yang baik bagi sesama, untuk berbagi dan melakukan hal-hal yang positif bagi sesama. Tolong kami juga untuk boleh ikut ambil bagian, sekecil apapun itu, untuk menjadi berkat buat sesama kami. Dalam melewati masa-masa yang sulit, kami semakin lagi diberikan kesehatian untuk saling menopang. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Mari tolong mereka, berkati mereka, supaya mereka juga boleh diberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan, khususnya dalam masa-masa sulit karena pandemi ini. Kami tahu tugas ini tidak mudah, tetapi kami percaya mereka akan dimampukan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini dalam keadilan dan kebenaran. Tuhan, inilah permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh permohonan, doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Uripku pindho pangitung sumaos ring pangeran nadyan ning donya luwih agung sedih lan kasusahan ing setengahing pasambat tansah donya umanggung pangitunge malaikat yo aku yo ngitung sirno asaliring bunga Gusti ku datang kingsir nadyan karo paning susah padang kutan sumingkir hatiku hasukorno ditan pegat jinanku ing rahmate sang Rama sayogyo aku ngidung lamun ngelingi Gustiku sedihku enggal seno dakut puri ing salahku wedi nendek ing seyo saipo ayam ing kalbu yen rinekso yang aku ngarah apa maneh aku sayogyo